Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya. Pak. Ya, silakan duduk, Kak. Aduh. Perkenalkan ya, nama saya Rahmat Kamal Angka. Oh, saya Pak. Ya. Jadi masalah proses konseling ini, abang udah paham lah ya. Iya. Kita kasih berapa menit waktunya. Ya, jadi begini Pak. Ya, jadi sambil menikmati makanan seadanya lah Pak ya. Hanya itu yang bisa kita berikan ya. Jadi Bapak masalahnya tadi seperti apa ya? Jadi saya terbelenggu di buat pemerintah ini, Pak. Oh, akibat pemerintah begitu? Bisa jadi karena kebijakan pemerintah yang cuman saya berpikir sih memang bukan cuma saya saja yang dirugikan, banyak memang orang-orang ya, Bapak tahu sendirilah seluruh rakyat terdampak paparan COVID ini kan. Jadi dari segi ekonomi pun merosot drastis gitu Pak. Jadi bidang saya kan bidang ekonomi Pak, di pajak itu, jadi pemasukan itu gak ada lagi lah Pak. Oh, berarti karena Bapak kerjanya di pajak, kemudian pemerintah menerapkan peraturan PPKM, jadi kurang pendapatan begitu? Tidak seperti biasanya? Iya, betul-betul sekali Pak. Baik dari konsumen pembeli maupun pokoknya kami berjualan pun di pajak sudah mulai dibubarkan oleh Pol PP kan, yang tiap pagi apa ngontrol gitu ya? Iya. Jadi justru hanya karena itu saja Pak masalahnya begitu? Iya, masalahnya cuma itu saja Pak. Cuma kerugiannya ini yang paling besar Pak. Orang tua di rumah pun terdampar paparan ini juga kan, jadi ekonomi mereka pun sedang apa, sedangkan setiap hari itu yang menafkahi mereka itu saya gitu. Jangankan saya, anggota-anggota saya di pajak itu ada 20 unit tempat Pak, itu 20 unit toko gitu, itulah ibaratnya kan. Jadi 20-20 nya ini pun berhenti gitu karena tutup semua itu Pak? Iya, tutup semua pajaknya. Jadi pajak kami ini memang kan dia tuh ini berdekat-dekatan ya Pak. Iya. Jadi yang dibuat pemerintah sekarang ini kan pajak-pajak yang memang higienis, yang memang menjaga protokol kesehatan. Iya. Kalau pajak saya kan memang Pak, memang pajak-pajak kampung gitu Pak. Oh, di pinggir jalan? Iya, seperti kedai-kedai sampah gitu Pak. Oh iya. Tapi ada 20 cabang ya? Iya, ada 20 inilah, ada 20 penjual lah ibaratnya situ. Iya, jadi begini. Kalau masalah jualan ini memang nggak jalan. Jadi dampak negatifnya sama Bapak kan hanya faktor ekonomi saja ya? Iya betul. Yang Cuman bukan sama saya saja Pak. Kalau saya kan taruhlah ada tabungan saya untuk kehidupan beberapa waktu ke depan ini kan. Cuma lagi kan yang anggota-anggota saya yang jualan itu yang ada 20 orang itu ya kan. Yang ada yang bagian jualan cabai, ada yang bagian jualan buah, ada yang bagian jualan ikan dan segala macam itu kan 20-20-nya menuntut ke saya gitu Pak, karena lapak punya saya, yang bangun pajak saya, ya kan? Iya. Jadi mereka tuh seakan-akan menuntut ke saya gitu Pak, kenapa harus ditutup? Bagaimana kami bisa memberikan nafkah keluarga kami sedangkan anak sekolah, ada yang kuliah gitu Pak. Jadi begini, kalau masalah memang jualannya memang tidak jalan seperti biasanya, saya rasa itu hanya sebentar saja. Sebab kan pemerintah mengadakan PPKM ini dalam mengatasi penyebaran COVID ini. Iya betul Pak yang Bapak bilang tadi. Cuman mau sampai kapan kayak gini? Sedangkan itu konsumen-konsumen saya itu udah pada menuntut ke saya gitu. Langganan-langganan saya yang biasanya saya mengisi pajak mereka kan tinggal jualan, terima bersih jualan ya kan Pak. Kalau saya yang mengambil barang dari, contohnya saya ambil dari Brastagi, oper ke sini kan, melalui mobil-mobil saya yang buat supir gitu.
Jadi mereka tinggal jual plot, duduk di situ jualan gitu. Oh, bisa gitu Pak. Mungkin mulai besok ya, mulai Bapak nanti pergi dari sini, coba diusulkan sama anggota-anggotanya Bapak yang 20 orang itu, apakan dulu mereka, suruh dulu jualannya di tempat yang memang sistem protokol kesehatan lah Pak. Jangan lagi di pinggir-pinggir jalan, ambillah Pak yang lain. Mungkin Gini Pak, tempat jualan kami itu memang bukan di pinggir jalan semua Pak. Dia memang masuknya kan ya otomatis dari pinggir jalan lah kan. ya. Terus di situ macam ada lokasi wadah gitu Pak. Memang khusus untuk pajak itu gitu. Cuma di dalam inilah yang kurang memang protokol kesehatan itu Pak. Ya. Namanya juga gede-gede sampah kan Bapak tahu sendiri lah. Ya, jadi begini tuh Pak. Jadi dalam proses konseling ini, jadi seorang konselor itu hanya bisa membantu Pak. Iya. Membantu dalam arti kata bukan berupa materi. Jadi kalaulah memang Bapak nanti mau memecahkan masalah ini tergantung diri Bapak sendiri Pak. Jadi Mulai sekarang saya udah mulai stres, minuman keras udah sering, sholat pun udah saya nggak ngerti oh lagi. jadi sampai bidang ibadah Bapak apa ya? Ini karena ada niat tergerak di hati saya, makanya saya ingin mencarilah motivasi dari siapa yang bisa memberikan motivasi kepada saya. Oh jadi saya rasa ini begini Pak. Jadi ini tergantung sama Bapak ya. Kalau memang Bapak mau memecahkan masalah ini tergantung sama Bapak dan sama kami ini. Nah, jadi saran dari kami ini Pak, mungkin mulai besok Bapak udah bisa mengontrol anggotanya dulu. Tapi yang membuka pajaknya, membuka apa dia? Khusus protokol kesehatan. Mungkin nanti di depan jualannya itu taruh dia berupa apa? Ember, tempat cuci tangan sebelum masuk apa gitu jualannya. Nah, terus kemudian buat pamflet dia Pak. Contoh dia jual-jual buah, dibuat pamfletnya semenarik mungkin agar nanti para konsumen agak tertarik dia. Jadi begini, masalahnya itu bukan sama konsumen saya, pembeli itu kan Pak. Jadi sekarang kan Satpol PP udah menutup nih setiap pagi kan rame itu orang beli Pak sama mereka. Cuma Satpol PP sekarang yang gara-gara ini Pak. Oh iya, kalau orang Satpol PP menarik itu memang karena apa itu Pak? Memang di tempat itu tidak diizinkan. Kita tidak mungkin melawan pemerintah. Iya, saya tahu Pak. Cuma kan mereka nggak punya hati nurani begitu Pak. Oh kalau masalah hati nurani tergantung. Ini kan aturan. Jadi kalau kita di WNI taklah mungkin pula kita melanggar aturan dari pemerintah. Bapak kan orang Islam kan? Iya, cuma saya kesal gitu Pak. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kan begitu. Taati Allah, taati Rasul dan taati pemimpin. Jadi karena kita budaya mayoritas Indonesia yang mayoritasnya orang Islam, jadi kita dituntut Al-Quran itu selain taati Allah dan Rasul, taati perintah juga Pak. Jadi kalaulah memang itu aturan pemerintah tidak dibolehkan kita di situ berjualan, ya memang salah kita kalau kita digusur, sebab aturan pemerintah tidak Tapi kan sebelumnya sudah ada surat izin usahanya kan Pak. Masa Bapak membela pemerintah di sini? Memangnya menurut Bapak kebijakan pemerintah sudah tepat semua begitu? Jadi begini tuh Pak. Jadi di pemerintahan itu orang itu bagaimana dibilangnya, dalam menerapkan aturan itu tidak sewenang-wenang begitu. Sebab ada di situ wakil kita sebagai DPR. Jadi orang itu menetapkan peraturan memang sudah menimbang dia. Kalaulah memang ini aturan dari pemerintah, ya kita turuti saja lah Pak. Kalaulah memang di berbagai tempat yang di antara 20-nya ada tempat-tempat yang lain memang khusus diizinkan pemerintah, begitu ada. Satu lokasi ini semuanya digusur Pak, semuanya disuruh berhenti dulu berjualan. Makanya saya berpikir di situ,
apa pemerintah ini sengaja untuk memiskinkan rakyatnya begitu, atau sengaja membuat rakyat kelaparan begitu? Karena pajak kami seluruhnya dikondisikan begitu Pak, tidak ada lagi yang berjualan selama masa pandemi COVID ini Pak. Jadi Bapak lah dulu berpikir kan, saya mata pencaharian saya di situ, 20 orang lainnya yang jualan pun mata pencahariannya di situ, sedangkan tanggungan banyak gitu Pak. Sepertinya begini saja lah itu Pak. Kalau lah masalah tempat tidak diizinkan, memang dasar tidak diizinkan oleh pemerintah, kita tidak bisa bersikeras Pak kalau dengan berlawanan dengan pemerintah. Pernah juga saya kelawan kemarin Satpol PP-nya kan Pak. Pak. Terus pas saya lawan ya, Bapak punya otak apa enggak, saya bilang gitu kan Pak. Iya. Langsung saya digotong, dibawa ke kantor polisi, di situ saya diinterogasi begitu Pak. Jadi motivasi hidup kamu apa, kata dia, melawan pemerintah kata gitu. Saya jawab lah, disitulah mencari nafkahnya, banyak orang di situ mencari nafkah, saya bilang. Banyak juga orang di situ mencari makan, istilahnya belanja untuk keperluan dapur mereka begitu kan. Kami kan menyediakan ya perlengkapan dapur, perlengkapan makan gitu kan Pak. Jadi disitulah kemarin itu, setelah saya diinterogasi, disitulah kalau saya bertanda tangan, kalau tidak ditutup saya dijebloskan ke penjara gitu. Mau tidak mau lah Pak, saya tanda tangan kan bahwasanya selama masa pandemi ini tidak ada lagi yang jualan di pajak itu begitu Pak. Itulah yang terakhir. Sebelumnya itu setiap pagi mereka itu ini patroli situ menggusur gitu Pak, nutup semua gitu. Adapun yang pembeli yang belum bayar, ya mereka langsung cabut lah Pak, karena kan di situ berdekat-dekatan kan. Itu udah 2 kali rugi itu Pak. Yang pertama barang udah sampai ke konsumen, cuman mereka belum bayar, Satpol PP datang menggusur kan, otomatis mereka semua bubar Pak. Jadi begini Pak, jadi kan ada dia aturan-aturan dari pemerintah, memang wilayah tersebut tidak diizinkan karena PPKM. Jadi kan kalau masalah pajak ini Pak, ini kan kalaulah memang itu hanya pencarian Bapak, itu kan bisa juga kita cari lagi tempat yang memang diizinkan oleh pemerintah untuk orang dicari Pak. Itulah Pak, mencari lahan di sini sekarang tuh susah Pak. Satu pun langganan di lahan ini udah banyak begitu, masyarakat setempat itu udah ke situ semua begitu Pak. Jadi Pak, jadi kalau saran saya, karena ini memang aturan dari pemerintah, kita harus aturlah sama pemerintah Pak, dengan cara anggota-anggota yang lain yang 20 orang itu Bapak suruh dulu cari tempat yang lain yang memang diizinkan oleh pemerintah tempat tersebut. Dan baru kemudian setelah nanti mungkin dapat, jadi langganan-langganan yang lama yang dulu itu kan para anggota-anggota Bapak kan sudah kenal semua. Iya. Jadi itu bisa diusulkan dia, Iya. di telepon begitu kan, agar bisa berbelanja ke tempat Bapak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan karena memang faktor ekonomi, jadi Bapak ini sampai udah apa ya, gitu ya. Semua tabungan selama ini habis terkuras Pak. Ini karena tinggal sedikit lagi ada, untunglah masih ada kan. Tapi saya berpikir anggota-anggota saya yang 20 orang yang jual di situ kan sering menuntut ke saya kan, jadi saya merasa juga, jadi saya kasihlah pinjaman mereka kan, pinjaman untuk menafkahi di rumah mereka begitu Pak. Begini deh Pak, kalau masalah jualan-jualan itu, Bapak kan sudah nanti mencari, sudah disuruh anggotanya nanti mencari apa tempat yang apa memang diizinkan pemerintah begitu kan. Nanti di tempat Bapak itu Bapak usahakan protokol kesehatan itu wajib. Contoh para anggota-anggota Bapak nanti yang berjualan di situ, Bapak suruhlah pakai masker. Jadi di depan jualan Bapak itu nanti ditaruh aja situ tempat cuci tangan. Jadi kalau mau beli dia harus cuci tangan dulu, biar tidak melanggar pemerintah.
itu dia Pak. Jadi itu yang itulah saran saya. Kemudian Bapak jangan gara-gara pusing karena faktor ekonomi ini disebabkan PPKM ini, Bapak nanti bidang ibadah nanti terganggu begitu. Di sini saya mulai resah karena ya yang begitulah faktor ekonomi semua, jadi ke ibadah pun berkurang gitu. Oh, ini masalah ibadahnya. Jadi saya rasa begini saja itu. Jangan nanti karena memang faktor ekonomi jadi semuanya lupa. Jadi kita hidup di dunia kan hanya sementara saja. Ibaratkan dunia ini hanyalah sebagai persinggahan. Jadi jangan karena kita mencari nafkah di dunia kita lupa akhirat. Bukan hanya sekedar itu Pak. Jadi begini ya. Kalaulah memang nanti Bapak fokus ke dunia, yakni dengan mencari harta, nanti mati pun Bapak tak akan bawa itu. Bapak hanya nanti bawa aman perbuatan di dunia ini ya kan. Memang kita disuruh kok untuk mencari di dunia, tapi jangan sampai lupa ini ibadah. Jangan sampai lupa kita pada Tuhan kita. Jadi saya rasa begitu saja. Jadi kira-kira kalau nanti saya buka pajak saya lagi, kira-kira masih diizinkan pihak kepolisian? Masalahnya kan saya sudah tanda tangan itu kan Pak kan. Kalau nanti saya sudah menganjurkan mereka pakai masker semua, sediakan cuci tangan, memangnya kira-kira itu bisa nanti Pak berjalan? Iya, kalau memang tempat itu memang diizinkan pemerintah untuk berpajak, ya pasti itu udah diterima, asalkan memang Bapak menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak ini misalkan antara anggota Bapak saja yang berjualan. Contoh Bapak ada jualan 20 orang yang 20 kedai lah itu. 20 kedai. Ya. Jadi yang Bapak ini, anggota Bapak ini kan beda-beda sih jualannya. Contoh dalam jualan jeruk ini jualan jeruk di samping ini, jualan pisang samping ini agak berjarak dia nih. Tapi masalahnya kalau 20 orang ini berjarak, lokasinya tidak mendukung lagi Pak. Sudah sempit, itu pun sudah sempit itu pun sudah gempet-gempetan itu Pak. Oh begini saja Pak, kalau masalah memang tempat tidak memadai, dari di antara 20 orang itu anggota Bapak itu saya rasa bisa diliburkan dalam satu hari dia bergantian mereka Pak. Maksudnya diliburkan gimana Pak? Begini, karena anggota Bapak 20 orang, mungkin hari Senin 10 orang, nah itu orang yang pertama, yang Selasa itu 10 orang lagi, jadi orang itu ada liburnya. Dan kalaupun masalah gaji itu karena pekerjaan ringan, ya gaji juga nggak di juga. Oh jadi maksud Bapak nanti kan yang jual itu ada 20 orang begitu ya. Terus hari ini 10 diliburkan, 10 masuk begitu Pak? Iya. Lalu selanjutnya yang 10 yang libur ini besok masuk begitu, gantian begitu Pak? Gantian. Kalau masalah gaji itu bisa juga dia bahkan itu kan mungkin satu hari mereka dapat 200.000, bisa jadi 100.000. Bapak kasih nanti karena pekerjaan mereka tidak tidak seperti biasa Pak. Tidak seperti biasa lagi ya. Jadi oke lah Pak. Saya terbantulah sama pertemuan kita sekali ini kan. Mudah-mudahan nanti pihak pemerintah bisa mengizinkan dengan saya menerapkan protokol kesehatan yang seperti yang Bapak bilang tadi kan. Semoga aja insya Allah besoklah saya kembali ke kantor polisi untuk mendapatkan izin lagi lah seperti yang Bapak bilang tadi. Nanti kan yang 20 orang itu diliburkan, yang berjualan dikasih jarak gitu kan Pak. Menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan masker begitu Pak. Saya kira itu sajalah Pak.
makasih banyak lah buat malam hari ini ya. Motivasi bapak ini memang sangat membantu saya. Oke lah, makasih lah sekali lagi Pak ya. Nanti kapan-kapan semoga lah nanti kita bisa ketemu lagi di lain kondisi lah, semoga Pak ya. Iya Pak. Jadi kita selalu ada waktu, kecuali kita jam kerja kita hari Senin sampai Jumat ya Pak. Oh iya. Kalau kira-kira saya nanti ketemu bapak di rumah saya bisa? Wah, itu tidak bisa Pak. Maksudnya di hari-hari libur kan, contohnya mana tahu nanti usaha saya ada kemajuan kan, ada solusi lah dari kita yang bahas ini, ada kemajuan lah ya kan, karena memang motivasi bapak yang saya pikir-pikir betul juga gitu kan. Kenapa nggak selama ini saya terpikir duluan begitu penerapan protokol kesehatan ya kan? Nanti kira-kira saya undang bapak di hari-hari libur bapak kan, makan-makan di rumah, ngopi-ngopi di rumah, kira-kira bapak ada bapak? Oh nanti segera saya. Oh iya. Oke lah Pak, makasih banyak lah sekali lagi Pak ya. Mungkin semoga rezeki bapak lancar juga lah di bulan saya. Ya udah saya pamit dulu Pak ya. Iya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Pak. wabarakatuh.